Selamat malam, berjumpa kembali dalam program Night Call Pelkes GPIB bersama saya, Pendeta Jovina Hutahayan Luntungan, selaku KMJ di GPIB Jemaat Ebenezer Tanjung Batu, Pulau Kundur, Provinsi Kepulauan Riau. Saudara terkasih dalam Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini, mari berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau setia menyertai kehidupan kami dengan segala tugas tanggung jawab yang dapat kami kerjakan. Dan kami masih ada dalam kasih-Mu yang memberikan kami sehat kuat. Bahkan ketika tubuh kami ada dalam kelemahan, kami tetap dapat merasakan kehadiran Allah yang dekat dan mengurapi kami. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu. Karuniakan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Bersabdalah, ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam perenungan saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 5 sampai 9 yang menyatakan, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara terkasih dalam Kristus, setiap orang punya urusannya masing-masing. Seringkali urusannya itu menjadi penghalang untuk dirinya menunaikan tanggung jawab beriman, seperti beribadah, menunaikan tugas pelayanan, hadir dalam persiapan pelayanan, memberi diri dalam pelayanan, juga termasuk mengasihi sesama dan menolong saudara. Ketika seseorang ada banyak urusan, ada urusannya, ia lupa untuk melakukan dan mengerjakan tanggung jawab berimannya. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ini memang diperhadapkan dengan berbagai pilihan.
memilih untuk fokus pada urusan kita atau merelakannya sejenak dan memberi diri untuk menunaikan tanggung jawab beriman. Inilah pilihan kita. Dan mari simak bacaan Alkitab. Ayat yang kita baca tadi ada dalam satuan rangkaian dengan judul perikop hukum perang. Artinya, ada juga pesan bahwa kita harus mampu memerangi, melawan ego diri kita yang hanya terus memikirkan urusan kita dan mengabaikan, melupakan tanggung jawab iman kita. Caranya, mari ingat, ada kasih jaminan dari Allah. Dan itu tertulis pada ayatnya yang pertama dan keempat, bahwa ada Allah yang menuntun dan menyertai hidup kita. Jika kita mengingat jaminan kasih Allah itu, dan kita selalu mengarahkan hati, pikiran, dan diri kita untuk mencapai, menerima dan menikmati penyertaan dan tuntunan Allah, pasti kita mampu merelakan, mengorbankan meski sejenak urusan kita dalam pribadi, kehidupan, keluarga, pekerjaan, seperti pembacaan firman Tuhan ini ayat 5-9, dan hanya untuk menyatakan kasih Allah. Kita rela untuk meninggalkan sejenak urusan kita dan melakukan tanggung jawab iman, sehingga hidup kita pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang setia menuntun dan menyertai hidup kami. Sesungguhnya kami tahu akan hal itu, tetapi kami sering lupa akan jaminan kasih Allah tersebut. Sehingga dalam kehidupan kami, seringkali kami lebih keras berpikir dan mengarahkan hati dan diri dengan hal-hal yang menyangkut pada urusan kami pribadi, dan kami mengabaikan, meninggalkan, melupakan tanggung jawab iman kami. Saat ini, melalui perenungan firman Tuhan malam ini, kami kembali diingatkan bahwa kami punya Allah yang pasti akan menolong kami dengan kuasa tuntunan dan penyertaan-Mu, untuk kami terlebih dahulu melakukan tanggung jawab iman kami. Maka segala urusan hidup kami pasti akan Tuhan selesaikan seturut dengan kehendak, cara, dan waktu Tuhan. Bapa di surga, mampukan kami, menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami. Saat ini kami bersyukur untuk waktu malam hari ini, kami yang akan beristirahat dan menutup hari ini. Kami yakin dan percaya perlindungan dan penjagaan dari Tuhan akan kami terima, alami, dan rasakan. Dan Bapa di surga, lindungilah, jagalah semua orang yang kami kasihi, mereka yang dekat maupun yang jauh, mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka yang ada dalam kesedihan, duka cita, keputusasaan. Kami percaya malam hari ini Allah dalam kasih dan penyertaan akan menolong mereka
menjadikan mereka tenang. Dan esok hari ada semangat baru karena hari baru dengan segala kasih karunia dan berkat Tuhan yang baru akan kembali kami terima dan nikmati. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami kepadamu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat